Hari ini kekasih-kekasih Allah, saya akan menyampaikan firman Allah yang natsnya terpilih dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 33. Sebenarnya ada seluruh perikop ini sampai ayat 46. Ayat 31 sampai ayat 46, tapi tentu kepanjangan. Jadi saya baca 3 ayat perwakilan saja sebagai nats pembuka. Mari Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Hari ini Bapak Ibu jemaat milik Kristus, saya mengangkat tema yaitu Yesus datang bukan sebagai bayi lagi, tetapi hakim, bahkan raja di atas segala raja. Waktu Yesus datang sebagai bayi 2000-an tahun yang lalu, ya, di Bethlehem, dibaringkan di palungan. Dari lahir saja Yesus mengalami penderitaan luar biasa. Bahkan Yesus menjadi target pembunuhan pada waktu itu. Atas titah Herodes Agung, kekasih Allah, semua bayi-bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh semua. Target utamanya adalah Sang Mesias. Target utamanya adalah bayi mungil yang kelihatan lemah itu, kekasih Allah. Lalu papa dan mamanya harus mengungsi sampai ke Mesir. Dan sampai hari ini tempat di mana Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Yusuf mengungsi masih ada di Mesir. Maka saudara kalau ikut ke Israel, pilih pergi ke Mesir juga. Di situ masih ada sumurnya. Karena Mesir kan tidak diobrak-abrik saudara-saudara. Ya. Jadi kalau masuk ke situ kita tidak boleh bersuara, kita hanya berdoa. Beberapa tim yang saya bawa, kita boleh berdoa, semua nangis di situ. Karena membayangkan bayi kudus itu harus lari tinggalkan Bethlehem. Ya, menuju Mesir. Itu bukan dekat saudara-saudara. Jauh, menunggangi binatang keledai. Waktu dia datang pertama, menderita luar biasa. Tapi ingat, tema kita yang dia bukan datang sebagai bayi lagi. Khusus nats ini. Dia akan datang sebagai hakim. Bahkan sebagai raja di atas segala raja. Dia datang untuk menghakimi. Dia datang untuk bawa pahala dan juga hukuman. Dia datang akan bawa berkat dan kutuk. Maka kedatangan yang kedua adalah kedatangan yang sangat-sangat serius. Karena segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadanya, saudara-saudara. Dan ini menarik sekali. Berbeda dengan perumpamaan tentang talenta yang saya bahas sebelum saya berangkat ke Kalimantan itu. Perumpamaan itu berbicara tentang gereja. Sedangkan bagian ini lebih kepada nubuatan. Dan kalau nubuatan, tidak ada nubuatan Allah yang meleset. Kalau nubuatan para nabi benar, seperti Yesaya, Yeremia, Musa, Zakaria, Maliaki, dan lain sebagainya, itu terjadi tepat, sempurna, sampai detail-detailnya. Apatah lagi nubuatan yang keluar dari bibir Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti yang kita baca hari ini. Dia yang bilang, aku datang, aku akan kumpulkan semua bangsa. Dan dari semua bangsa itu, aku akan bagi 2 kelompok saja. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Kanan para domba, kiri para kambing. Perumpamaan talenta bicara khusus gereja. Tapi nubuatan ini bukan gereja. Tapi semua bangsa, saudara-saudara. Makanya di ayat 32 dari pembacaan kita dengan jelas dikatakan di sana, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Yesus bukan hanya Tuhan gereja. Yesus Tuhan atas dunia. Amin. Yesus Tuhan atas alam semesta. Yesus Tuhan atas bangsa-bangsa. Termaksud bangsa-bangsa yang menolak dia. Termaksud bangsa-bangsa yang menghina dia. Termaksud bangsa-bangsa yang memaki dia. Mereka tidak sadar bahwa Yesus juga adalah Tuhan mereka.
Gereja hanyalah kelompok orang-orang beruntung yang cepat menyadari itu dan menyembah Dia dengan penyembahan terbaik. Sebab Dia Tuhan semua orang. Semua bangsa, semua agama wajib lapar. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36. Dalam khotbah itu saudara-saudara, Simon Petrus bilang begini. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Yang adalah siapa? Tuhan dari semua orang. Yesus bukan hanya Tuhan gereja. Yesus bukannya Tuhannya Katolik, Gemit, GSA, GBI, GPDI, GPPS, GKIN, GKE, atau sinode apa. Bukan. Yesus Tuhan semua orang. Nah, dari semua orang ini kekasih Allah, kita berkata, lutut-lutut akan bertelut semua. Lidah akan mengaku semua. Kita yang sudah mengaku duluan aman. Tapi mereka yang nanti mengaku belakangan, itu dipaksa mengaku. Karena sekarang kepala batu, sekarang tolak. Akan dipaksa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya Filipi 2 itu ya mulai ayat 10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri tepuk tangan bagi Dia. Kembali kepada teks kita. Pada waktu Dia kembali sebagai hakim, sebagai raja. Itu penghakimannya berlaku atas semua manusia. Mulai dari manusia pertama yaitu Adam. Sampai manusia terakhir yang akan lahir. Pas ibunya melahirkan, pas Yesus datang. Jadi Dia manusia terakhir. Tidak tahu itu anak siapa, papanya siapa, mamanya siapa, kerja di mana, polisi kah, pegawai kantor pos kah, pol PP kah, tidak tahu. Yesus akan menghakimi mereka semua. Dan ukuran penghakimannya tidak main-main, saudara-saudara. Yesus tahu mana dosa besar, mana dosa kecil, mana dosa sengaja, mana dosa tidak sengaja. Ya, motivasi orang bikin baik apa, itu Yesus ukur semua. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. Tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak tahu isi hati orang. Bahkan Nabi sekelas Samuel pun bisa salah nilai orang. Samuel waktu mau pelantikan itu. Anak-anak Isai menggantikan Saul. Samuel melihat abang-abangnya Daud. Lalu Samuel berkata, ini kayaknya. Anda lihat, Nabi aja bisa salah nilai orang. Kalau Nabi bisa salah nilai orang, saya yakin pendeta seperti saya bisa salah nilai orang. Orang yang kita kira baik ternyata tidak baik. Orang yang kita kira jahat, tahu-tahu tulusnya luar biasa. Makanya saya khotbahkan jujur aja di sini. Bahwa penilaian yang benar itu ini. Kalau Bapak Pendeta beri penilaian dari mulut Bapak Pendeta tanpa dasar, jangan terima. Tapi itu sudah ini ya, saudara jangan melawan juga. Sebab meremehkan firman mati. Samuel bisa salah nilai orang. Tuhan bilang bukan Samuel. Isai masih ada kan? Masih ada satu, Daud. Lagi di kandang, lagi urus binatang-binatang. Artinya anak ini memang tidak dianggap. Ini anak yang tidak dianggap dalam rumah. Masa acara resmi begitu dia tidak diikut sertakan. Dia sengaja disingkirkan lu dan binatang-binatang. Sebab acara resmi begini kau tidak cocok ada di sini. Acara resmi begini lu cocok ada dengan binatang. Biasanya orang-orang yang tidak dianggap begini. Itu yang Tuhan angkat, Tuhan promosi. Tuhan bikin malu dunia. Sorry ada suara anak mana? Minta maaf Bapak Ibu jangan biarkan anak berteriak mengganggu orang. Mohon kerjasama. Ada sekolah minggu di bawah, minta maaf. Bapak Ibu tolong ya kerjasama. Karena itu akan mengganggu yang di kiri kanan. Mohon maaf. Dan akan mengganggu saya juga. Saya sangat sensitif kalau bunyi-bunyian kayak begitu. Maaf ya. Sampai mana? Dari Ambon. Baik, jadi tidak dianggap. Bapak Ibu jemaat, ini orang tidak diperhitungkan. Sampai makanya dalam satu bagian firman,
Raja Daud bilang, sekalipun ayah, ibuku, papa, mama tinggalkan aku, Tuhan tidak tinggalkan aku. Kalau tidak salah di Mazmur 27 ayat 10 ya. Mazmur 27 ayat 10, 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Semua percaya dia tulis Mazmur ini dalam kondisi dia menyadari benar dia di keluarga itu tidak dianggap. Sama sekali tidak dianggap. Tapi saudara, itulah Tuhan kita. Orang mau nilai kita apa terserah. Tuhan punya penilaian tidak akan meleset. Apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan seterusnya harus menjadi kekuatan bagi kita. Sama-sama baca 2-3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, haleluya, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memilih siapa yang mau dia pilih. Kekasih-kekasih Allah. Nah, pada waktu Yesus datang sebagai hakim dan penghakimannya model begitu, maka tidak bisa tidak. Dia pasti bukan nabi biasa. Karena nabi biasa tidak mampu melakukan itu. Yang mampu melakukan penghakiman kepada semua orang, ukur sampai lubuk hati orang, hanya Allah sendiri. Dan Yesus bukan hanya hakim atau raja di atas segala raja, tapi dia benar-benar Allah dalam arti yang setinggi-tingginya. Arti yang paling mutlak. Yesus adalah Allah. Maka semua orang Kristen, ketika Anda dan saya menyembah dia dan berkata, Yesus Tuhan dan Allah kami, Anda sedang menaikkan pujian kepada sasaran pujian penyembahan yang tepat. Hanya Yesus yang layak terima pujian kita. Sembah kita, pelayanan kita, amal kita, kebaikan kita, kesalehan kita, totalitas kita, loyalitas kita. Semua harus berpusat kepada nama di atas segala nama. Name above all names. Jesus Christ. Nama di atas segala nama. Nah, menarik jemaat terkasih. Ketika kita belajar tentang teks ini. Di mana Yesus datang dan dia bagi hanya dua kelompok. Kelompok para kambing dan kelompok para domba. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Berkaitan dengan dua kelompok ini, saudara-saudara, dan seluruh teks. Di dalam Matius 25, mulai ayat 31 sampai ayat 46. Itu teks yang familiar. Jadi jemaat akan sangat mudah menerima penjelasan saya. Ya, saudara-saudara, ternyata di peristiwa ini, nubuatan ini, Yesus akan melakukan hal-hal luar biasa. Dan dari dalamnya kita menerima sejumlah pelajaran. Natsnya panjang, tapi saya bikin tiga pokok besar saja. Yang pertama, saya akan bicara tentang bagaimana kelompok domba-domba dan kambing-kambing ini menilai atau mengukur diri mereka sendiri. Berkaitan dengan kebaikan mereka dan dosa mereka. Ada kontras yang begitu tajam, saudara-saudara. Bahwa kalau kita bicara tentang para domba, ini adalah orang-orang percaya. Domba-domba ini bagaimana mereka menilai diri mereka dalam hal kebaikan mereka. Orang-orang ini sudah berbuat banyak. Orang-orang ini berbuat yang terbaik. Orang-orang ini berbuat dengan penuh ketulusan. Orang-orang ini melakukan kebaikan-kebaikan dengan hati yang bersih. Tapi tahukah Anda? Mereka sudah buat banyak, tapi mereka sudah lupa apa yang mereka buat. Mereka adalah orang yang melupakan apa yang merupakan kebaikan-kebaikan yang mereka telah tabur. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Pada waktu Yesus datang, waktu dia pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Lalu dia mulai berkata begini, di ayatnya yang ke-34 dan seterusnya. 34 dia berkata demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, Ya. ketika aku haus kamu memberi aku minum, Wow. ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, Terus 36. ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ini Tuhan catat semua. Tapi mereka sudah lupa. Buktinya apa? Saudara lihat di ayat 37. Mereka bilang begini nanti saudara-saudara.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah? Itu sama dengan kapan, yang mana tuh Orang benar bikin apa-apa, dia tidak hitung-hitung. Sampai dia lupa, dia sudah tolong siapa, dia sudah bantu siapa, dia lupa. Ini tentu bukan ajaran bagi Anda yang ditolong lupa orang punya baik. Bukan, itu tidak tahu diri. Saya sedang bicara dari sudut penabur. Anda yang orang tolong tahu diri dong. Tapi maksud saya, Anda lihat ini orang-orang benar kan. Mereka sudah bikin banyak. Tidak tahu sudah tolong berapa banyak orang. Sudah berapa banyak harta mereka. Mereka korbankan hanya untuk orang lain. Tapi waktu Tuhan hitung, Tuhan catat. Saya tanda kau tukang kasih makan orang toh. Bantu orang, kunjungi orang di penjara. Ini, itu, semua, segala macam. Tapi mereka bilang, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum. 38 mereka berkata, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ini orang benar. Tolong orang tidak ungkit-ungkit. Kasih tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Yesus sudah ajar itu dan mereka praktekkan. Makanya pada waktu dia datang sebagai hakim, dia mendapati orang-orang yang mempraktekkan ajaran Yesus seputaran membantu orang. Bukankah Matius 6 yang merupakan ajaran Kristus sebelum dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Dia kan sudah ajar ini, Matius 6 ayat 1 dan seterusnya. Perhatikan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yap. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Terus 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 3 sama-sama, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jemaat, ini kelompok domba-domba. Sebelah kanan. Sudah buat banyak. Mereka bingung, siapa-siapa yang dia tolong. Wow. Dia akan kembali. Dan pemurnian. Makanya kita yang sebelum dia kembali, kita diingatkan lagi nubuatan ini. Supaya kalau kita diberi kesempatan menabur ke depan, lakukan baik-baik. Takutnya lakukan banyak, tidak ada upah, tidak ada pujian. Nanti kita belum bahas kambing ini. Kambing juga banyak tolong orang. Saya belum bahas kambing ini. Nah, orang benar itu begitu. Bahkan orang benar itu, mereka itu lebih cenderung ingat dosa mereka daripada ingat kebaikan mereka. Karena tiap kali ingat mereka punya dosa yang lalu-lalu, mereka tambah rendah hati, tambah tidak makan puji. Dia tahu dari mana dia diambil. Dari mana Tuhan rau dia, orang Kupang bilang. Itu yang bikin orang, aduh memang betul beta baik sekarang. Kalau ingat beta pun dosa dulu, beta pun nakal dulu. Saya punya kacau dulu, saya punya kepala batu dulu. Saya pun bikin susah orang dulu. Dia lebih ingat itu daripada ingat kebaikannya. Kambing nanti terbalik, nanti saya jelaskan. Kambing terbalik. Makanya ini melatih kita supaya jangan sombong rohani sebenarnya. Poin ini. Dan ini penilaian yang luar biasa. Jadilah orang-orang yang ukur diri itu begitu. Saudara akan tambah cinta Tuhan. Tiap kali ingat dosa saudara, saudara harus ingat Yesus. Hanya kalau bukan dia saya habis. Kira-kira begitu. Kalau itu poinnya. Kalau bukan dia beta habis. Bayangkan kalau bukan dia Mel atur apa nih? Ada dulu hela rokok, dekorasi pohon Natal, mabuk di bawah pohon Natal. So pasti itu. Lampu mati hidup sama kayak ibu hidup. Mati hidup, mati hidup. Ikut dekorasi, merayakan Natal tapi jahat. Kalau sekarang tidak, mau merayakan Natal. Ini ingat berdosa tapi bukan bikin dosa. Kayak Paulus tuh pelayan Tuhan luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa. Hampir 50% perjanjian baru. Paulus yang tulis. Paulus punya sapu tangan. Kena orang sembuh. Ini kena Anda. Infus. Jangan minta. Jangan coba-coba. Tapi belum sembuh betul. Jangan habis ibadah. Bapak sonto saat kali dong. UGD. Paulus telah luar biasa.
Pengkhotbah hebat, perintis paling banyak gereja, penulis hebat. Tuhan pakai dengan mujizat perkara spektakuler. Tapi dalam tulisan-tulisannya dia selalu bilang begini. Kita ini terlalu kotor. Itu anak Tuhan. Roma 7, 18. Paulus ngomong ini saat dia sudah jadi rasul. Dia bilang apa di sana? Perhatikan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Iya, ini yang dia alami. Lalu lompat di ayat 24, 25 dia bilang begini, 24, 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Wow, terus Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. syukur kepada Allah, Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi orang benar, dia selalu ingat. Kalau dia kebaikan dia lupa. Dia buat sungguh-sungguh. Dia selalu ingat dia pun dosa. Bukan dia sedang bikin dosa, bukan. Dia tahu dari mana dia diambil. Di situ dia tahu bersyukur kepada Yesus. Dan ketika dia bersyukur kepada Yesus, bukan hanya ucapan bibir. Tapi seluruh totalitas hidupnya sebagai bukti syukur. Dia persembahkan untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Ini melatih kita di sekitar akhir tahun ini. Kalau Anda buat sesuatu buat gereja, tolong biarkan Tuhan yang catat. Gak usah itu. Sepanjang Anda tahu Anda buat untuk Tuhan, tak usah ragu. Catatannya lengkap. Lengkap. Saudara kasih beta barang, 4 tahun lalu, dia bisa lupa. Tuhan Allah tidak lupa. Tuhan Allah tidak lupa. Beda dengan kambing-kambing jemaat terkasih. Kambing-kambing. Dosanya dia lupa. Dianggap semua orang paling berdosa. Dan dia paling baik. Makanya dalam pelayanan Yesus. Yesus suka sindir mereka. Di dalam Lukas misalnya. Lukas 18 mulai ayat 9. Kepada orang-orang sombong rohani itu. Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menyindir mereka. Yesus bilang apa? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Iya, lalu kalau saudara baca terus nanti dia bilang ada Farisi dan pemungut cukai masuk ke bait Allah. Farisi itu kan Farisi ini paling sombong. Ini kotornya minta ampun, tapi merasa diri paling benar. Tutup kekotorannya dengan jubah agama. Tutup kekotorannya dengan pelayanan. Beda dengan Paulus, pelayanan tetap semangat, tapi sambil pelayanan Paulus berkata apa? Dari semua orang berdosa, beta paling berdosa. Ini tidak mau kelihatan ada dosa. Aku bukan orang lalim, aku bukan perampok, aku bukan begini, begono, begana, aku beri perpuluhan, aku puasa 2 kali seminggu, dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak benarkan dia. Mereka lebih ingat kebaikan mereka. Saudara masih ingat kambing-kambing ini pada waktu akhir zaman di data yang lain. Mereka datang dan berkata apa? Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan tidak tanya. Kalau domba-domba tadi, mereka tidak omong, Tuhan yang puji. Aku lapar kau kasih makan. Aku haus kau kasih minum. Aku telanjang kau kasih pakaian. Aku begini. Tuhan omong, mereka tidak omong. Ini penjahat. Tuhan tidak omong, mereka yang lapor. Hamba. Siapa tanya? Ujung-ujung Yesus iskarobis semua. Usir semua. Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang coba-coba menghadap Tuhan dan model begini. Tapi saya percaya kalau Anda domba, Anda tidak mungkin model begini. Para domba sebenarnya bisa ngomong kebaikan mereka, bisa. Tapi biasanya kalau mereka ngomong, mereka langsung ingat, oh itu semua kasih karunia. Makanya Paulus bilang, dari semua orang aku kerja paling keras. Tapi bukan aku, melainkan Kristus. Atau tujuan kedua, mereka melakukan kebaikan untuk memotivasi orang lain. Untuk berbuat kebaikan yang sama dengan motivasi yang sama.
Makanya di bagian tertentu 1 Korintus 11 ayat 1 Rasul Paulus bilang begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Teladanilah aku. Nah itu boleh. Jadi tidak serta-merta tidak boleh. Sepanjang saudara misalnya Anda berbuat baik lalu Anda jelaskan di anak-anak Anda Bapak Ibu. Ingat lihat yang Bapak lakukan. Ada orang susah tolong. Bapak mau kalian kayak begitu. Nah, itu boleh. Itu boleh. Sepanjang motivasi demikian, lakukan saja. Itu bagus. Teladan bagi anak kita. Atau teladan bagi jemaat. Teladan bagi kawan pelayanan. Saudara pelayanan dengan sungguh-sungguh. Lalu saudara bersaksi. Saya bersyukur Tuhan kasih hati bisa melayani sungguh-sungguh. Itu boleh. Karena saudara sedang mendorong orang lain melayani sungguh-sungguh. Tapi jangan seperti orang-orang ini yang melakukan kebaikan untuk membungkus dosa-dosa mereka. Itu penilaian mereka, Bapak Ibu terkasih. Poin kedua, kita akan soroti bagaimana penilaian Kristus kepada mereka. Pada waktu Yesus datang untuk para domba. Ini domba-domba duluan ini. Yesus menilai. Saudara tahu, Yesus tidak mengingat satu pun dosa mereka. Terbalik ya. Kita kan ingat, Paulus ingat dosa. Yesus tidak ingat. Kita perlu ingat supaya tahu diri. Tapi tahukah Anda? Yesus tidak ingat dosamu dan dosaku. Sama sekali. Anda baca sepanjang teks itu. Tidak satu dosa pun Yesus ngomong kepada mereka. Lu yang tidak ada. Yesus hanya bahas kebaikan mereka. Tolong orang susah. Tolong orang di penjara. Tolong anak panti asuhan. Segala macam. Soal dosa mereka tidak satu pun Yesus bahas. Wow. Ini luar biasa kekasih Allah. Kenapa? Karena orang-orang jenis ini selalu datang kepada Tuhan minta ampun dosa. Dan Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 1 ayat 18. Firman Allah berkata apa? Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus tidak ingat-ingat dosa mereka. Bapak Ibu masih ingat bagaimana anak bungsu itu? Dia pergi tinggalkan bapaknya berfoya-foya. Habiskan harta bagian yang bapak kasih kepada dia. Rata. Tapi tiba-tiba dia sadar. Dan memang perubahan orang berdosa dimulai dari kesadaran. Dimulai dari perenungan. Seperti yang tercatat di Lukas 15 ayat 17. Si bungsu itu sadar dan berkata. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Pertobatan orang. Tuhan yang bikin orang bertobat. Tapi dari sisi kita. Itu biasanya mulai ada perenungan. Umur berapa? Ini tanggal berapa? Masa begini-begini terus? Dia mulai merenung. Masa beta masih ulang yang dulu? Tuhan ini tahun berubah. Target. Bukan untuk sapa-sapa, untuk Tuhan. Mulai merenung. Orang kalau tanpa perenungan susah mau berubah. Ini pintu gerbang. Dan bukan perenungan, asal perenungan loh. Perenungan yang disertai dengan komitmen. Dia komitmen bilang apa? 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata. Aku akan bangkit. Saudara harus bangkit. Kayak bungsu ini. Terus? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Iya. Beta akan bangkit. Lalu hanya menang di janji? Tidak. 20 dia menindaklanjuti komitmen. Banyak orang tuh tidak bertobat walaupun sadar. Karena hanya sadar atau komitmen. Tapi no action. 20 ini aksinya nyata. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Wow. Lalu dia mulai mengaku dosa 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Iya, sekarang kalau dia ngomong begitu. Lalu Bapak bilang, memang lu ini kotor. Tidak. Dia Allah tidak akan mengingat dosa kita. Kita perlu ingat bukan untuk buat lagi. Perlu ingat supaya tahu diri. Tapi Bapak tidak urus dosa kita.
22 dikatakan, tetapi ayat itu berkata, tidak ada sesi pembahasan dosa. Yang penting kau sudah mengaku toh, beres. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ganti ini jubah babo babi. Karena dia terlalu lama bergaul dengan babi. Datang baru 5 meter sesuai babo babi. Tapi Bapak masih peluk loh, ini Bapak terbaik. Tepuk tangan buat Bapak kita dulu. Kita semua ini model kayak ini bungsu juga. Bau kandang semua. Tapi Bapak rangkul dengan cinta. Tidak ada Bapak seperti dia. Makanya saya tidak mengerti lagi kalau ada orang Kristen tidak cinta Bapakmu. Saya tidak mengerti lagi. Sekotor apapun, Tuhan akan baharui kita. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin simbol apa? Kasih tak berujung. Kasihku kepadamu kekal. Dan sepatu pada kakinya. Dia waktu mau pulang dia bilang, nanti Bapak terima saya sebagai budak pun tidak apa-apa. Budak di Israel tidak pakai alas kaki. Tapi dengan Bapak kasih dia sepatu, Bapak mau bilang sama dia, tidak ada mantan anak. Sekali anak tetap anak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.